blind date, ketemu nggak cocok, ya udah selesai saat itu juga gitu. Oke, berarti lu Pulang ke rumah cari lagi. berapa kali berarti blind date di Korea sama cewek Korea? Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri. Dan untuk episode kali ini episode spesial buat to Talk Podcast karena ini adalah episode ke-200 perjalanan yang cukup panjang dari tahun 2019 sampai untuk episode kali ini 200 episode. Dan untuk guest kali ini kita kedatangan seseorang yang dulu juga bagian dari Talk di awal-awal, tapi sekarang dia sudah tidak di sini lagi. Dia berkhianat, dia pergi. Saya pergi bertualang dulu. Dia pergi ke Korea. Brian, apa kabar Bri? Baik kok Andri, apa kabar? Baik juga Bri. Gimana kabarnya di Korea Bri? Kabarnya di Korea udah selesai tugasnya. Jadi sekarang saya udah balik ke Indonesia nih ceritanya gitu. Sudah di Indonesia lagi. Berarti lu kemarin sudah di Indonesia. Stay dan kerja ya di Korea berarti ya? Betul. Berapa lama tuh kemarin lu di Korea? Nggak lama sih, 7 bulanan lah. Ya lumayan lah 7 bulan lah. Betul. Lumayan 7 bulan. Nah lu berarti kan bisa kerja di Korea itu karena lu kerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia? Iya, betul. Jadi mereka itu perusahaan Korea, cuman ibaratnya tuh kalau misalkan di Indonesia mungkin kayak perusahaan konglomerasi ya. Mereka punya banyak lini bisnis, salah satunya mereka ngerjain trading batu bara. Gitu. Oke. Main komoditi ya. Jadi iya, komoditi batu bara itu kan Indonesia salah satu pemain utama kan. Gitu. Iya. Lu berarti di situ sebagai apa? Gua sebagai apa ya? Sebagai karyawan lah yang pasti, bukan sebagai yang punya. Gue tahu karyawan. Lu jadi office boy, lu juga karyawan di situ. Benar. Gua di divisi purchasing, bantuin anaknya owner gitu. Jadi kita kalau gua bantuin baca marketnya, arah direction marketnya kemana. Jadi intinya kayak ngasih insight buat mereka top management supaya mereka bisa ambil the right decision lah gitu. Nah terus lu bisa dikirim ke sana memang lu ditugasin atau lu minta sih? Enggak, gue nggak minta. Jadi gue memang kayaknya semenjak COVID itu kan kita work from home kan, gitu, work from home. Terus, nah ini kejadiannya itu di tahun 2021. Gue pergi di bulan Juli 2021, which is dimana COVID lagi tinggi-tingginya kan, gitu. Awalnya gue juga pesimis sebenarnya gue bisa ke Korea karena satu COVID lagi tinggi, yang kedua dulu kan ada beberapa waktu di mana negara-negara itu nge-ban pendatang dari negara tertentu yang COVID case-nya lumayan tinggi kan. Oh iya, Gitu. Dan Indonesia waktu ya? itu salah satunya Indonesia gitu. Dan gue nggak yakin nih ini bisa keluar visa gue nggak yakin gue bisa keluar sampai akhirnya 1 minggu sebelum keberangkatan itu kolik gue bilang siap-siap gitu, siap-siap minggu depan lu berangkat gitu. Dalam hati gue, atau dari mana lu, visanya aja belum keluar gitu kan, kan masih 50-50 gitu. Taunya visanya keluar gitu. Dengan yang gue tahu sih mereka berharap gue bisa bantuin kerjaan mereka dealing sama kontrak gitu. Kontrak batubara, kontrak pembelian gitu. Lu berarti ke sana bulan apa tuh? Gue start di sana mulai bulan Juli sebenarnya. Cuman officialnya itu mulai bulan Agustus awal lah. Karena pas gue sampai itu kan gue butuh karantina 2 minggu kan. Masih waktu itu 2 minggu. Sampai sekarang pun kayaknya masih 2 minggu deh atau 10 hari di sana gitu. Jadi gue masuk tuh kalau nggak salah 27 Juli. Masuk kantornya itu Agustus 11 kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu. Berarti lu pas summer ya nyampe sono ya berarti ya? Pas summer, pas panas-panasnya.
Lebih panas daripada di Indo. Karena mereka kan subtropis ya. Kalau panasnya tuh kering, iya kan? Panasnya tuh kering kayak nggak ada angin jadinya. Betul betul. Ya di sana kalau misalkan cuacanya tuh ekstrim, jadi uh, waktu dingin dingin banget dan waktu panas panas banget. Panasnya tuh lebih panas daripada di Indo. Gitu. Waktu gue sempat kuliah di luar itu di UK, dinginnya tuh paling 0 derajat gitu. Tapi begitu nyampe di Korea, dinginnya tuh bisa sampai minus 16 loh. Iya, 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 Minus iya. 16 dan menurut teman-teman gue yang di Korea pun mereka bilang sebenarnya winter kali ini tuh nggak sedingin itu loh gitu. Winter sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu jauh lebih dingin lagi. Gitu. Untung aja nggak sedingin itu. Buat gue minus 16 tuh udah kayak wah pengen pulang deh rasanya. Iya. Begitunya. Gokil sih. Kalau dibandingin Jepang memang masih lebih dingin Korea sih. Karena kan dia lebih lebih makin ke utara kan sebenarnya kan Iya, posisinya iya. kan. Iya benar. Utara, dia lebih utara. Jadinya makin lebih dingin. Nah, berarti lu di sana di mana? Di Seoul. Gue di Seoul. Gue kerjanya di Gangnam di Trade Tower. Gue berasa waktu gue kerja di situ tuh gue berasa kayak Daerah di ini loh. daerah elit dong. Kalau di Jakarta kayak di Elit banget. kayak kalau yang Iya, nggak tahu ya kalau di Seoul kan Gangnam tuh daerah elit lah ya. Kalau mungkin di Jakarta bisa disamain kayak SCBD kali ya, SCBD ya. iya, iya. Iya, 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 Ini kayak SCBD lah. waktu gue pertama nyampe sana ya, itu gue berasa tuh analoginya gue lagi kerja di New York dan gue kerja di Wall Street. Karena gue kerja di Gangnam itu di Trade Tower, dan bawahnya itu langsung koeks. Lu tau nggak koeks yang orang-orang tuh suka nyamperin terus foto di library-nya itu? Oh iya, gue tau. Itu library keren banget itu. Ya. Nah itu gue di situ. Jadi pemandangan gue dari Senin sampai Jumat tuh itu terus. Dari office ke bawah, library lagi. Dari office ke bawah, library lagi buat lunch gitu kan. Sampai bosen gue. Nah, coba gini nih, Pri. Mungkin juga yang mungkin pengen ada kerja di luar kali ya. Tapi mungkin bedanya adalah lu kan basically kan lu diterima kerja kan di Indonesia. Berarti kan lu menerima income kan secara Indonesia kan? Iya Yeah. kan? Iya kan? Sesuai dengan yang di Indonesia lah. Dengan GDP dan ya segala macam hitung-hitungannya lah ya. Tapi kan ketika lu pindah ke Korea, of course pasti ada adjustment dong. Karena kan lu, apalagi lu stay ya, lu kan akan ini dong, ngikutin living cost-nya di sana kan? Benar-benar. Nah itu Iya betul. Jadi, penyesuaiannya pasti gimana tuh? pasti ada adjustment. Karena buat setahu gua, buat perusahaan Korea yang mau import employee keluar itu mereka juga nggak bisa seenaknya import. Jadi setahu gua mereka itu harus ada ketentuan-ketentuan yang mereka penuhi. Jadi mereka harus punya istilahnya yang gue pernah dengar, mereka itu harus ada rasionya. Mereka istilahnya misalkan gini, mereka punya 10 karyawan lokal, mereka baru bisa impor satu karyawan foreigner gitu. Mereka punya 20, mereka baru bisa impor satu lagi karyawan luar. Itu sih yang gue tahu. Jadi nggak bisa seenaknya mereka impor karyawan gitu, dan mereka pun harus kasih ini apa namanya, harus kasih bukti yang cukup kuat kenapa ada reasoningnya kenapa mereka harus bawa karyawan ini ke sana gitu. Jadi sebelum gue pergi pun sebenarnya ada dramanya juga sih, cukup panjang, karena ijazah gue itu kan sepulang gue dari UK ijazahnya belum dilegalisir tuh. Nah itu nggak berlaku gitu, itu nggak berlaku di Korea. Nah jadi gua mesti kirim ijazah gua ke UK lagi untuk dilegalisir sama attorney-nya mereka, kemudian namanya tuh apostil, buat dapet apostil. Kemudian dikasih ke Korea, diurus sama HR perusahaan, baru dah bisa keluar mungkin ya, visanya baru bisa di-approve gitu. Tapi kalau lucu sih, Lumayan ribet waktu itu. lu lulus kuliah, dapat ijazah tapi nggak dilegalisir tuh, lu kelupaan atau apa sih? Enggak, bukan kelupaan, karena gue nggak tahu, maksudnya setelah gue lulus, gue dapet ijazah, ya gue mikirnya, oh iya udah lulus, waktunya pulang gitu kan. Gue nggak mikir harus dilegalisir, harus diapain gitu. Go. Waktunya pulang, udah. Gitu aja.
Ya berarti salah lu juga kan, lu nggak tahu main pulang aja kan. Ya, maksudnya gue berpikirnya sesimpel itu. Oh, gue Hmm. udah lulus, gue dapet Hmm. ijazah. Ya Hmm. nanti kalau misalkan gue mau kerja, tinggal kasih aja ijazahnya kan gitu ya. Enggak Dan juga. it works sebenarnya. Maksudnya ketika lu mau apply sesuatu kayak istilahnya mau kerja, Hmm. uh, ijazah yang nggak dilegalisir itu it works gitu. Tapi kalau misalkan lu butuh sesuatu yang sifatnya administratif atau yang formal gitu, itu mungkin butuh Hmm. gitu sih. Ya karena buat ini mencegah juga, takut-takutnya kan ya namanya juga ini ya, orang kalau tipu-tipu kan bikin ijazah kan gampang kan sebenarnya kan. Ya, bisa Iya, bisa bisa. iya. Gue nggak tahu lu ngikutin atau enggak, tapi kan di Indonesia kan lagi itu tuh lagi rame, banyak orang tuh lagi flexing, tapi flexingnya ternyata mereka tuh pada fake, flexing belaga jadi kaya, crazy rich sultan, tapi padahal sebenarnya enggak. Oh iya iya. Gitu ya, mungkin itu juga Kuliahnya di banyak universitas ya. ya banyak lah lagi inilah, dan ternyata kaya juga bukan karena kerjaannya juga yang bener, dia afiliator Oh, binary option, kita kan pernah bahas ya, binary option waktu itu ya. jutaan orang tidak sadar ya. Iya, jutaan orang tidak sadar. Nah, sekarang itu bintang iklannya sudah tidak ini lagi. Nah, sekarang beda lagi, afiliator. Baru Iya iya. baru 2 orang ditangkap polisi itu. Ya, tapi anyway, berarti lu di sana, kalau boleh tahu Bri, lu berarti kan tadi kan lu bilang kan lu dapat adjustment kan. Berarti sebenarnya secara living cost nih, ini mungkin ya buat yang dengerin kan, yang mungkin pengen kerja di Korea, pengen tinggal di Korea kan, ya biar lebih tahu lah ya. Kalau di Seoul itu Hmm. berapa sih sebenarnya kalau tinggal gitu, living costnya? Sebenarnya agak susah ngomongnya ya. Kalau misalkan untuk tinggal di Seoul itu biayanya cukup mahal menurut gua. Cuman tergantung balik lagi ke kita willing atau enggak nih untuk tinggal di daerah yang cukup jauh dari daerah utama. Kan daerah-daerah mahal itu kan kayak Gangnam gitu kan. Iya. Ada namanya Jamsil, ada namanya yang banyak artis-artis tinggal itu namanya Hanam Dong Hmm. gitu. Nah, Hmm. itu daerah-daerah mahal semua. Dan kalau misalkan kita rent apartemen atau rent kalau gue waktu itu tinggal di one room itu kalau di mereka kadang disebutnya villa gitu. Kalau di Indonesia kan villa tuh Hmm. rumah gede kan, Hmm. rumah gede, kamarnya banyak gitu. Kalau di mereka villa tuh kayak bentuknya rumah, tapi isinya tuh satu kamar, satu kamar, satu kamar gitu. Beda-beda orangnya. Dan di Hmm. satu kamar itu tuh kadang uh, kamar mandinya dalam, Hmm. ya ada kitchennya, ada satu kamar, satu bedroom, Hmm. single size. Nah itu mereka sebutnya villa gitu. Nah kalau misalkan villanya letaknya di daerah-daerah utama ya pasti mahal gitu. Kalau gua waktu itu nggak, kalau nggak salah pernah dikasih tahu sama HR, punya gua itu sekitar 700.000 won sebulan. tujuh Hmm. ratus ribuan tuh which is 8,5 mungkin ya. 8,4 lah. Sebulan tuh. 8,4 juta Oh, iya. itu sebulan Hmm. gitu. Mahal ya kalau Dan dirupiahin ya. mahal, Hmm. mahal itu di Gangnam, tapi deket banget sama tempat kerja gua kayak 3 kilometer lah Hmm. gitu. Nah, terus apa? Kalau misalkan makan itu rata-rata ya normalnya yang nggak fancy aja, yang biasa itu sekitar 8 sampai 10 ribu won lah sekali makan. 8.000 sampai 10.000 won. Itu lumayan tuh, Bri. 8, oh, lumayan lumayan, Hmm. sekitar seratus Iya, dua puluh ribu lah. 120 ribuan Ya, kurang lebih. ya itu in rupiah ya. Kalau Hmm. misalkan Hmm. kita makan 2 kali sehari aja, sebulan berarti Hmm. 30 Hmm. kali 2 60. Hmm. 60 kali 10 ribu, Hmm. 600 ribu ya. Iya. Lu ngerasain gak sih 600 kalau ribu. makan di sana tuh, kalau lu makan yang fast food sama makanan yang di ini ya, yang makanan yang di pinggir jalan, yang street food, yang emang makanan khas Korea kan banyak kan di street food gitu kan. Itu Ya. lebih mahal yang street food gitu dibandingin yang fast food yang restorannya lebih proper lah, ada gedungnya, ada bangunannya. Berasa gak lebih mahal? Gue ngerasain soalnya Jadi waktu itu. ya kalau gini sih Hmm. ngerasanya kalau misalkan lu makan proper di satu tempat Hmm. yang kafe atau restoran, lu keluar 8 ribu, 9 ribu, 10 ribu udah that's it gitu kan. Hmm.
Tapi kalau misalkan lu beli jajanan di street food gitu, lu lapar mata, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, lu ambil akhirnya jatuhnya lebih mahal. Iya sih, bener. Gitu. Karena Lebih banyak variasinya kan? betul Karena dan kecil-kecil, lu dan pengen juga banyak, oh lu pengen coba yang ini, pengen coba dan, yang itu. dan lu Gitu. jadi pengen cobain soalnya kan kayak Iya. ya apalagi kalau malam ya kayak di mana tuh di Enam Diamond, Dom Ah, Diamond gitu kan rame itu ya yang jualan makanan kalau malam kan ya. iya, iya. Tapi pas zaman gua kan, gua datang pas zaman COVID kan. Oh iya ya. Oh, Pas pada zaman COVID. pada Jadi nggak makan di luar berarti itu. masih makan di luar. Cuman di Hmm. Myeongdong itu katanya Hmm. biasanya itu di apa? Di sisi jalannya itu both sides ada ini kan, ada street food banyak kan, Hmm. Hmm. jejer dari ujung ke ujung. Pas gue datang nggak banyak sih, ada cuman nggak banyak gitu. Jadi opsinya dikit Hmm. Hmm. gitu. Iya 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 iya. Iya. Orang-orang pada pakai masker gitu kan. Gua nggak kebagian tuh istilahnya yang melihat, cewek-cewek Korea kan terkenal cantiknya kan, gitu. Tapi emang cantik sih, gue akuin emang cantik. Tapi kan gini, Bri. Kalau lu ke sana nih ya, lu 7 bulan. Nah, lu sendiri tadi ngomong tentang cewek Korea. Lu ada nggak dapet pacar di situ? Hmm, kalau pengalaman gue sempat dekat sama cewek Korea nih. Ada yang istilahnya deket terus pisah, nggak jadi. Ya PDKT doang. Ada yang, Hmm. ada yang dekat, terus kita jadi best friend. Ada, Hmm. tergantung orangnya. Tapi menurut gue Seoul itu tuh kota yang istilahnya bisa dibilang ya kota besar lah, megalopolis city kayak Jakarta atau even kayak kota-kota besar lainnya di luar negeri kayak London Hmm. atau kayak LA. Jadi terlalu banyak orang di mana kita itu punya kesempatan buat ketemu uh, banyak orang gitu dalam satu waktu, ketemu A, B, C, D, E. Jadi dating itu bisa bisa cepet banget. Lu ketemu satu orang, kalau nggak cocok, lu tinggalin hari itu juga. Bisa kejadian kayak gitu. Kalau di Indonesia kadang suka ada nggak enak juga kan. Hmm. Udah kenal satu orang, terus lu udah ketemu, ada salah satu baper, ntar komunikasi berlanjut gitu kan. Kalau di sana bisa nggak, bisa blind date, ketemu nggak cocok, ya udah selesai saat itu juga gitu. Oke, berarti lu dulu Pulang berapa? ke rumah Lu cari berapa? lagi. Lu berapa kali berarti blind date di Korea sama cewek Korea? Sama cewek Korea 3 kali kayaknya gue, 3 kali mungkin. Tapi Tapi nggak ada satu pun yang jadian. uh, nggak, karena gini, karena gue mindsetnya masih untuk gue cari temen dulu, karena gue kan orang baru kan di situ kan. Hmm. Gue orang baru, gue mindsetnya cari temen dulu. Begitu temen cocok, mungkin kalau misalkan bisa berlanjut, uh, ya lihat nantilah gitu. Jadi target utamanya gue, poin utamanya gue waktu itu bukan, oh gue harus cari cewek nih, bukan gitu. Gue cari teman dulu gitu. Berarti lu 7 bulan di sana lu nggak pacaran dong? Aduh. Enggak dong, enggak dong. Lu harus tahu dulu. Lu kalau misalkan datang ke Korea untuk liburan, Hmm. it's fine. Beberapa minggu, beberapa hari. Tapi kalau lu ke Korea buat kerja dan lu nggak bisa bahasanya, kadang repot juga bro. Ya Repot tapi juga. lu kan tapi emang nggak bisa bahasa Korea kan? Gue nggak bisa bahasa Korea. Jadi Jadi lu ketika gue pakai Inggris ngomong, dong? iya, iya pakai Inggris. Jadi Nah, kadang ketika gue ngomong bahasa Inggris, uh, partner partner bicara gue yang kadang, hah, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Terus memang mereka benar. reply bahasa Korea, gue Hmm. nggak bisa bahasa Korea. Hmm. Gimana mau komunikasi gitu kan? Kan ada Google Nah, Translate. susah juga. Google Translate, ya kalau mereka tahu. Sekarang mereka di sana Hmm. pakainya apa kalau ditanya? Bukan pakai Google, mereka pakai Naver. Iya Tapi sih, kita, pakai Never. rakyat Indonesia, kita lebih pakai Google kan sebenarnya Hmm. kan. Hmm. Jadi dari situnya aja udah beda gitu. Hmm. Dan waktu itu ada satu kejadian di mana gue itu benar-benar kayak, aduh, gue pengen pulang deh ke Indo deh. Oh, oke. Lu sempat ngerasa nggak betah ya? Bukan ngerasa nggak betah, bukan ngerasa nggak betah. Jadi waktu itu sempat Hmm. ada insiden. Jadi gini, gue kan memang suka naik sepeda kan. Hmm. Memang suka naik sepeda. Gue bawa sepeda waktu itu ke Korea. Nah, Hmm. gue bawa sepeda. Terus ada satu waktu di mana gue ke kantor itu naik sepeda. Hmm.
Nah, gue naik sepeda ke kantor. Begitu di kantor, gue realize gue lupa bawa chargeran gue nih, chargeran laptop. Nggak bisa dong, lupa bawa chargeran laptop, gue nggak bisa kelarin kerjaan gue sampai malam nih, gitu. Akhirnya mau nggak mau gue balik ke rumah kan, gue balik ke rumah, cuman waktu nggak banyak, cuman ada sekitar 40 menit lah, gitu. Mungkin bolak-balik sekali jalan 15 menit, balik lagi 15 menit, kepake 30 menit gitu. Jadi gue balik ke rumah gue, waktu itu naik sepeda, ya nggak terlalu ngebut sih, tapi cepat gitu. Ada di satu momen, di momen itu gue tabrakan, gue tabrakan sama Ajuma loh. Wah, lu bikin wah, masalah di negeri orang, lu orang asing sih bener. ribet sih itu sih. Terus. Tapi itu bukan pure kesalahan gue, bro. Jadi itu jadi gue ride a bicycle, gue jalan di jalan utama, ya kan, gue jalan di jalan utama, terus tiba-tiba ada Ajuma ini keluar dari jalan kecil. Lah, gue kan nggak lihat, itu ketutupan pohon tuh, jalan kecil itu ketutupan pohon, gue nggak lihat, tabrakan lah gitu kan. Nah, gue pakai city bike, folding bike, Ajumanya pakai mountain bike. Lu bayangin dong, yang jungkel kan gue kan, yang jungkel gue. Sepeda gue rimnya depannya bengkok. Sepeda gue rimnya depannya bengkok, gue jatuh, pipi gue hantam tanah, bengkak nih. Terus ada nah ini oleh-olehnya nih dikit nih. Nah, ini dari sana nih dapet nih waktu jatuh. Nah, ini dapat bertanda tangannya. Ajumanya cuma adu-adu doang. Ajumanya cuma adu-adu. Gue ngomong Inggris, dia balasnya pakai Korea. Ya udah. Gue balas pakai Inggris lagi, udah nggak bisa dong. Nggak ketemu. Ya kan? Gue udah di situ mikir, aduh, ini gue mau pulang, mau ngambil chargeran, bentar lagi mau kerja, malah gue dapet ketimpa sial gini kan gitu. Gue langsung mikir, aduh, pengen pulang deh gitu. Tapi ya untungnya di saat itu Ajumanya lumayan bisa menengahi lah, dia telepon kayak Gangnam Officernya kebetulan waktu itu bisa bahasa Inggris. Nah, dia kontak gua, dia ngomong pakai bahasa Inggris, dan akhirnya kita bisa komunikasi. Gue bilang, nanti ya gue mau kerja dulu, ntar kita selesaiin ini belakangan deh, nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya sepeda gue di repair, gue nggak bayar sama sekali, dan dia pun nggak bayar sama sekali sih katanya gitu. Gue nggak tahu siapa yang nanggung jadinya, tapi intinya sepeda gue di repair, cuman partnya nggak orisinil gitu. Itu sih salah satu kejadian yang bikin gue pengen pulang. Ya ketika lu nggak bisa ngomong bahasanya tuh, susah bro, susah. Even untuk punya social life aja susah. Lu emang nggak belajar bahasa Korea dikit-dikit ya? At least gini lah, lu kalau kayak gitu kan lu bisa ini kan, marah-marah kan. Bahasa orang Korea ngomong kan sekya, sibal. Iya. Kan gini, gue waktu mau ke Korea itu kondisinya pun ya itu yang gue bilang, gue nggak yakin bahwa visa gue bakal issued gitu. Jadi gue nggak ada persiapan sama sekali, gue nggak ada persiapan, gue harus belajar Korea, nggak ada persiapan sama sekali gue kayak tenang-tenang aja gitu. Gitu bro. Iya. Gara-gara itu ya lu jadi sempet pengen kepikiran pulang ya. Betul. Tapi overall menurut gua kalau buat kerja sih, kalau ditanya lagi gua mau balik atau enggak, untuk sementara sih gua belum mau. Gua belum mau balik lagi ke Korea karena mungkin, atau gua nggak tahu cuman kantor gua doang atau culture kerjanya begitu ya. Gitu. Jadi tempat gua kerja itu satu open room gede, nggak ada sekat sama sekali gitu. Jadi gue bisa ngelihat siapapun bisa ngelihat gue. Jadi kalau misalkan gue habis lunch, misalkan makan kebanyakan, gue ngantuk, terus gue ngetik sambil ngantuk-ngantuk gitu, orang pada ngeliatin gue bisa. Gitu. Nggak inilah. Jadi lu bener-bener harus
busy working or pretend to be busy. Kalau di sini kan beda ya. Kalau di sini beda, asal kerjaan kelar selesai kan. Iya. Hahihi istilahnya kan gitu. Ya, Kalau di apalagi sana enggak. mereka culture-nya kan juga ini ya. Kalau Asia Timur kan lebih ini ya, lebih hard work ya. Gue pernah dengar kalau di Singapura itu orang kerjanya 2 kali lebih gila dibandingin Indonesia. Tapi kalau di Korea dan Jepang katanya 4 kali lebih gila dibandingin Indonesia. Iya iya, mereka keras kerjanya. Kadang gue pernah lihat kayak gue bingung. Jadi ada satu waktu di mana gue pergi kerja nih. Gue pergi kerja ke kantor. Semua orang tuh kalau misalkan kerja arahnya pasti ke situ gitu. Arahnya tuh ke sana. Ke jalan itu karena mau kerjanya ke sana, kantornya di sana gitu kan. Nah, ada satu waktu gue jalan ke arah kantor sana, tapi gue ngelihat kayak orang baru, ya mereka kayaknya nginep di kantor. Pagi-pagi mereka jalannya balik arah, ke arah sana. Gitu. Padahal di sana tuh kayaknya nggak ada kantor deh, setahu gue. Baru pulang kayaknya dia. Gitu. Akhirnya gue tanya ke kolik gue, ada yang kayak gitu. Bahkan kolik gue pun kadang, kalau gue karena gue foreigner gitu kan, dan gue nggak minum, jadi gue kebanyakan pulang jam 6. Pulang jam 6 sampai rumah, kadang nge-gym gitu. Tapi kalau misalkan mereka yang local Korean, abis kerja itu mereka minum kan biasanya kadang. Minum sama, nah ada namanya team leader, biasanya disebutnya Bom Bujangnim. Nah, kalau misalkan udah ngajakin minum tuh, bisa sampai jam 12 malam tuh di kantor tuh, minum di kantor. Pulang jam 12 malam. Karena COVID, minumnya di kantor. Karena COVID. Iya. Iya. Karena ini loh, gue juga pernah ke sono ya, lumayan, tapi nggak selama lu sih. Berapa kali tuh gue lihat kalau lagi di stasiun di kereta, kalau malam-malam tuh habis pada minum, pada mabuk ngegeletak aja di tanah gitu di lantai. Iya. Kebetulan kalau gue, daerah tempat tinggal gue tuh daerah yang agak sepi sih. Jadi gue nggak banyak ngedengar kayak orang mabok, sebenarnya orang mabok aja gue nggak tahu kan. Mereka ngomong apa gue nggak ngerti loh. Jadi gue nggak tahu mereka mabok atau apa. Gue nggak ngerti. Mereka ngomong tuh gue nggak ngerti. Iya sih. Itu masalahnya. Nih. Mereka mabok, mereka marah, mereka mau ngapain, gue nggak ngerti. Iya betul. Nih ya. Kan kalau kita kan selama ini tahu kan kalau Korea itu bagus ya kan. Seoul itu ya kota yang bagus lah, indah gitu kan. Gue kan waktu itu kan pernah kan ke sana kan pas lagi sekalian inilah ya kayak volunteering gitu kan. Jadi pas lagi volunteering gitu ada satu hari itu kita ini bikin nasi yang dikepel tok. Tahu kan tok kan? Tok. Namanya tok, yang nasi yang dikepel-kepel gitu yang berasnya kayak warna merah gitu. Nah, waktu itu kita bikin tuh rame-rame, kita bikin udah jadi kan, udah semua. Nah, waktu itu kita bikin siang, malamnya itu kita ke Seoul Station buat bagi-bagiin ke homeless. Oh banyak tuh di homeless di Seoul Station. Iya. Kita ke Seoul. Gua ya pertama kali ngelihat homeless di sana, bajunya ya kalau kita bandingin Indonesia ya, sorry itu sih, kalau di Indonesia kan kalau pengemis, gelandangan gitu kan ya bajunya compang-camping ya. Nah. Ya, di sana sih mungkin emang tidak terlihat ini ya terlihat rapi atau gimana, tapi at least ya ketika lu lihat mereka bajunya masih lebih oke. Masih ada yang pakai coat ya kan, karena dingin mungkin kan mereka pakai coat. Dan itu banyak banget. Iya, gue paham, gue lihat kondisi itu juga. Cuman emang gue nggak bisa ngebayangin juga loh di Seoul Station itu kan ya nggak banyak ya yang gue lihat. Maksudnya ada lah homeless, cuman relatif lebih banyak daripada station yang lain gitu. Iya. Nah gue sempet, dan biasanya yang homeless itu tuh orang-orang tua loh, orang-orang tua yang homeless itu. Gue sempet mikir loh, aduh, ini kalau gue jadi homeless di Korea tuh nggak bisa loh kayaknya, karena winternya tuh dingin banget. Mereka tuh biasa kan tidur ini kan, lu tau kan ya, kayak lorong-lorong stasiun itu kan kalau udah malam kan sepi tuh. Mereka pada tidur di situ ngemper tuh. Iya, dan mereka pakai ini doang, pakai kardus. Iya, pakai kayak kardus. mereka
bikin sekatnya gitu pakai kardus. Iya. Ini area gua ya, lu nggak boleh ke sini. Iya kayak Iya gitu. iya iya. Kayak gitu bener. Iya. Gue Nah, sampai mikir kalau sampai gue jadi homeless itu gue mendingan di Indonesia deh, soalnya weathernya masih lebih bagus ketimbang di Korea. Korea kalau misalkan dingin banget, udah waduh, nggak kuat gue. iya, bener sih. Nah, terus ya, itu kan dijajarin tuh, disuruh baris kan. Ada polisi juga segala macam. Jadi polisi juga bantu ngaturin. Nah, pas kita bagi-bagiin, lu kalau lihat di film kan, di TV seri gitu, kalau mereka marah kan suka dikeplak kan orang kan. Hmm. Literally dikeplak gitu kan, palanya plepak gitu kan. Itu gue liat langsung Mm-mm. berdiri di depan mata gue. Jadi ada yang ini nggak bisa diatur gitu, mau keluar dari antrian. Hmm. Dikeplak palanya sama polisi. Terus kalau masih rese tuh nggak diapain? Dijambak, diseret sama polisi. Gampang. Iya. Gue nggak pernah ngeliat itu. Mungkin Bukan ditarik loh. Kalau misalnya ditarik kan lu diseret kan paling nggak. Ini enggak, rambut lu dijenggut, ditarik, dijambak. Udah lu diseretnya dipakai pakai rambut lu. mungkin ini ya. eh, lu datang pas di zaman belum COVID ya. Belum COVID emang bener. Nah, Kalau kalau di zaman gua pas COVID kayaknya orang agak sungkan juga make a physical contact with other people gitu, kayaknya agak sungkan Maybe, mereka. maybe bisa jadi. Uh, Iya, iya iya. tapi gila. Itu sih gila sih gue ngeliat begituan. Anjir depan mata gue. Ada orang dijambak, ditarik. Ada orang dikeplak. Wah gila ada. Gokil, gokil. Gue pikir cuma di TV doang. Ternyata benerannya kayak begitu juga orang-orang di sana. Tapi enak di Indo lah, jauh. Menurut gue enak di Indo sih. Maksudnya orang-orang kita bisa berteman, bisa jadi becomes a friend. Um, Cuman hitungan menit, Kak. Cuman hitungan menit kita bisa jadi teman gitu kan. Hmm. Kalau di sana vibes-nya tuh nggak gitu. Vibes-nya tuh lu kalau sama total stranger gitu nggak bisa tuh nyapa-nyapa kayak good morning mate, nggak bisa. Hmm. Jadi Mungkin. sampai gue pernah ada pertanyaan ke teman Hmm. gue tuh, Hmm. gimana caranya lo make friend after graduating from college? Hmm. Mereka bilang mereka juga bingung, mereka nggak bisa jawab pertanyaan gue yang itu. Hmm. Gitu. Ya paling dikenalin sama teman, teman apa? Teman kerja. Gitu. Itu pun kalau ada yang mau kenalin. Hmm. Iya, iya, iya. Iya sih, bener sih. Karena mereka memang lebih ini sih ya, lebih individualis. Ya Iya. walaupun gue di sana pun waktu itu ketemu juga ya ada aja yang ramah gitu, orangnya yang memang friendly. Tapi mungkin kalau di kotanya gitu ya mungkin lebih ini sih, lebih individualis soalnya In orang-orangnya. general, iya in general mereka individualis. Sama kayak ini kan, sama kayak Jakarta. Kadang orang-orang daerah bilang orang Jakarta tuh lebih sensitif Mm-mm. daripada orang-orang daerah gitu. Nah, sama Mm-mm. di sana Mm. orang-orang di Seoul juga mungkin lebih sensitif Iya. ketimbang orang-orang di daerahnya gitu. Tapi karena gua nggak bisa bahasanya, Mm. sama aja buat gua. Iya, jadi obstacle banget nih buat lu ya. Iya, nggak bisa bahasanya tuh susah. Mm. Karena yang gue pernah dengar mereka itu juga kecenderungannya kalau ketemu orang asing memang mereka lebih menghindar sih karena itu mereka bingung kalau diajak ngomong pakai bahasa lain. Hmm, Makanya mereka iya kalau iya. ketemu orang asing yang nggak bisa berbahasa Korea ya bukannya mereka sombong juga kalau yang gue lihat sih sebenarnya. Tapi karena mereka bingung mesti balas apa gitu. Ya, dan mereka ada beberapa yang mereka pengen improve bahasa Inggris mereka gitu. Jadi mereka eh, istilahnya takut bikin salah bahasa Inggris itu, ngomong bahasa Inggris takut bikin salah Mm-mm. gitu. Iya, benar benar benar. Ya inilah ya problem di negara yang ini ya yang abjadnya tuh bukan alfabet. Kesulitannya selalu buat kayak gitu tuh. Kalau ketika mau belajar bahasa Iya, lain tuh susah. benar-benar. Makanya sebenarnya kita nih di Indonesia nih ketika kita belajar bahasa tuh, buat belajar bahasa lain tuh cenderung lebih gampang karena kita alfabet. Mm-mm. Karena kita alfabet, jadi kita mau belajar bahasa lain masih lebih gampang. Tapi ketika mereka yang bukan AI, bukan A B C D E F G, bukan alfabet, kalau kayak Jepang kan A I U E O, kakiku keko, ya kan? Atau kalau Mm-mm. di Korea itu kan banyak banget
kata-kata itu huruf-hurufnya dengan ini ya, ada huruf NG-nya banyak bunyi sengaungnya juga kan ketika mereka ngomong kan. Wah itu setengah mati sih, memang struggle buat mereka buat belajar, terutama buat ini ya, speak ya. Iya, 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 iya. Tapi bahasa Korea menurut gue masih bisa lah, masih bisa relatif dipelajarin ketimbang bahasa Chinese, Iya bahasa betul. Mandarin. Betul. Karena hurufnya lebih gampang, lebih simpel. Huruf Hangul itu emang lebih simpel dibandingin huruf Mandarin ya. Huruf Sebenarnya Mandarin. huruf Hangul itu kan alfabet yang versi Korea lah, Hmm. alfabet versi Korea gitu. Hmm. Kalau Chinese karakter kan tiap tiap ini ada artinya sendiri, ada bentuknya sendiri kan, kita harus hafalin itu. Iya, betul. Betul sekali, betul. Gitu. Nah, lu di sana makan 8.000 10.000 won. Oke, itu cukup mahal sih sebenarnya. Mahal. Tempat tinggal tadi kalau dirupiahin sekitar 8 juta ya sebulan ya. Itu 8 juta 8 sebulan itu juta. beri. Lu keluar duit sendiri emang disubsidi sama kantor, dibayarin kantor sih. Kalau gua tempat tinggal di ini di bukan di subsidi, dibayarin sama kantor tempat tinggal gua. Jadi gua Hmm. laki banget. Kalau enggak gua Hmm. ya berat juga bayar bayar tempat tinggal gitu. Iya, gokil sih. Terus makan makan juga gua bukan ada subsidi sih. Jadi Hmm. ada benefit lunch benefit untuk karyawan gitu. Kalau misalkan di Oh. Korea Hmm. katanya Hmm. free lunch itu tuh benefit buat employee, Hmm. kebanyakan di Korean company Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Ya lumayan lah, sangat membantu lu banget buat makan siang itu. Iya, Lu nggak perlu keluar duit lagi buat lunch at least. benar. Cuman kalau misalkan kita mau saving, ya gue biasanya malam masak gitu. Kalau Hmm. misalkan malam lagi malas masak, gue beli beli di CU. Itu ada tuh. CU tuh kayak convenience store-nya Korea gitu yang gede. Di sana kan ada CU sama GS25 kan. Hmm. Nah, gue beli di sana. Gue beli apa aja deh, dosirak gitu, kayak lunchbox atau kimbap yang cepet lah intinya Hmm. gitu. Lu ini gak sih ngebledak gak sih sama makanan sono? Gue awalnya nggak begitu suka sama makanan Korea Hmm. karena Hmm. tapi sehat loh, makanan Korea itu sehat. Ya, Cuman basically mereka daging dipanggang ya kan, sama oh, oh, sayur-sayuran, iya, iya, iya. ya Cuman kan? iya benar. Cuman um, ada beberapa makanan yang menurut gue ini aneh pertama kali. Tapi begitu gue coba, gue suka juga loh. Hmm. Gitu. Kayak sundae. Lu tau sundae nggak? Sunde apa tuh? Sunde yang kuah Sundae ya? itu, iya, dia intestine. Dia usus. Terus di dalam ususnya itu ada kayak ininya, mie. Ada campuran nasinya juga. Aneh Oh, itu rasanya kalau di tuh. pertama kali makan. Gue Kayak jelly-jelly gitu. belum pernah cobain Tapi kalau itu. gue kangen juga sih sekarang gitu. Tapi makanan paling aneh yang pernah gue makan di Korea itu ini daging kuda gitu. Jadi temen gue itu pernah ngajakin gue makan daging kuda waktu di Jeju Hmm. karena special dish in Jeju itu kata dia daging Hmm. kuda. Oh ya Oke. udah, Hmm. oke dah kita coba yuk makan daging kuda. Dibawalah ke satu restoran daging kuda. Nggak taunya bro, appetizernya sashimi kuda. Jadi gue makan daging kuda itu mentah. Gue makan daging kuda mentah. Wah, geli tuh gue. Anjir. Rasanya Beef gimana? aja, beef Al- aja. Alot-alot gitu. Iya, dan maksudnya gini loh, ini kuda gitu. Beef Hmm. aja gue belum pernah makan yang mentah loh, Hmm. sejujurnya. Hmm. Gue belum pernah makan beef mentah, karena geli ya maksudnya. Hmm. Selain ikan tuh gue nggak pernah makan yang mentah gitu. Tapi di Korea tuh stylenya memang banyak yang mentah, banyak banget yang mentah. Kayak oyster pun mentah Hmm. gitu. Ada siput, dia mentah juga. Itu kan yang cumi-cumi itu tuh yang apa? Yang dimakan hidup-hidup kan? Yang dia masih gerak tuh. Oh iya, 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 itu mentah. Tapi enak loh ternyata. Hmm. Surprisingly enak. Itu kan juga, iya sih. Banyak, Oh, oh. ada juga ini. Lu cobain naengmyeon nggak? Oh, naengmyeon. Naengmyeon. Iya. Iya, iya, iya. Itu kan juga aneh kan? Mie ditaruh dalam Menurut kita aneh ya? es Es. kan.
lu makan mie, Iya. makan mie pakai es. Nah, kalau Ah, kalau lu kelamaan esnya lama cair kan. Jadi tuh mangkok iya. lu itu penuh air lama-lama. Gue sempet nanya ke temen gue kalau Hmm. misalkan Hmm. makan yang naengmyeon ini gue makan atau minum sih sebenarnya. Hmm. Gue minum, terus Iya. ada mie-nya atau gue makan mie tapi ada esnya gitu. Iya. Gua waktu itu setelah 2 minggu, Bri, gue mulai ngerasa, aduh, gue mulai nggak belenak nih melihat ini nih makanan begini. Karena kan sebenarnya gini, literally kan mereka makanannya biarpun ini ya, lu pindah lokasi, lu pindah kota, kan kurang lebih makanannya sama ya. Beda sama Indonesia lah. Kalau di Indonesia kan makanan itu kan lu pindah ke kota lain, pindah ke daerah lain, punya makanan khas masing-masing kan. Dan makanannya literally Benar. berbeda. Sedangkan kalau mereka, ya kurang lebih sama kan, Sama. itu lagi kan. Ah itu, Dan gue setuju itu. kebanyakan mereka itu kan suka banget mengkombinasikan apapun masakannya dengan kimchi kan. Kimchi. Entah kimchi Betul. entah kimchi dibikin sup kayak apa kayak, dan itu kan baunya khas banget tuh. Gue pernah di satu Ah, benar. tempat itu di mana setelah 2 minggu, anjir nih baunya gue udah mulai benci nih. Ada nggak sih bau yang lain makanannya? Itu Benar, benar, benar. nggak enak banget. Untung Menurut solusinya gue adalah ini sih bawa ya, abon, Bri. Gua waktu itu. Abon menolong untuk Iya. pertama kali menolong Abon. Hmm. Tapi memang memang kota-kota di menurut gue kebanyakan Korea itu homogen sih. Jadi tipe Iya. makanan sama bener. Hmm. Hmm. Terus tipe-tipe infrastrukturnya gitu mirip-mirip juga. Jadi Hmm. beda banget ya kayak misalkan kayak di Indonesia atau di luar negeri yang lain. Begitu kita pindah kota tuh vibes-nya tuh udah kerasa beda banget kan. Hmm. Gitu. Tapi Hmm. kalau di Korea Hmm. tuh Hmm. nggak terlalu jauh beda, Bener, mirip-mirip. bener. Even lu ke Mirip-mirip. daerah yang village pun ya village-nya kurang lebih ya, ya mungkin lebih ini ya, nggak semegah di kota, tapi ya kurang lebih ya, modelannya gitu-gitulah. Iya, gitu-gitu. Mirip lah. Hmm. Bener sih bener. Ya tapi inilah ya sebenarnya kalau mau nyari udara bersih yang lu lihat tuh nggak terlalu banyak polusi, sebenarnya di Korea menyenangkan sih. Di Korea relatif lebih tingkat polusinya lebih rendah. Cuman biasanya katanya kalau spring mereka dapat kiriman polusi dari Cina gitu. Hmm. Makanya orang Korea katanya banyak orang Korea yang nggak suka sama China karena China itu ngirim debu ke mereka gitu. Iya. Dan Seoul itu kan sebenarnya kota pegunungan ya, Bri ya. Kalau lu Oh iya tuh, orang-orang Korea kan hobinya naik gunung, golf, hmm, main golf sama naik gunung, hmm, gitu kan. Gue awalnya pengen naik gunung tuh. Sebelum gue ke Korea kan gue cari nih hmm, itinerary-nya apa nih. hmm, Uh, naik Bukhansan, naik Bukhansan. Awalnya gue nggak tahu Bukhansan tuh apa. hmm, Begitu nyampe sana gue baru dijelasin. Oh, San itu mountain, bukan itu hmm, North Korea, kata mereka gitu. Tapi hmm, bukan artinya itu apa gunungnya North Korea bukan, tapi itu gunung hmm, dan letaknya itu di utara, makanya namanya Bukhansan. Dan itu tinggi kan, hmm. dan kayaknya bukan vibes gue deh naik gunung. Jadi akhirnya enggak deh, gue nggak pernah ke Bukhansan itu. Lu cobain kasih DMZ. Ada kan tur DMZ. Oh, Tur ke perbatasan antara Korea DMZ. Selatan Ya, ya, ya. dan Korea Utara. Kalau nggak salah temen gue bilang Hmm, kalau gue mau ke DMZ itu gue hmm, harus bawa paspor deh waktu itu. Cuman hmm, temen gue ngebawa gue ke daerah di dekat Paju situ. Paju tuh daerah utara tapi agak ke kiri. Nah di situ gue bisa ngeliat tuh North Korea dari situ perbatasannya hmm. gitu. Tapi gue nggak ke DMZ waktu itu. Kalau nggak ke sono ya. Yang Gue nggak ke sana. kalau nggak salah, lu kalau udah sampai di sono, lu katanya salah satu pantangannya lu nggak boleh angkat tangan begini. Oh, lu bisa ditembak Oh, dari utara. oh ya. Hmm. Katanya ya, Oh, katanya. Gua nggak tahu tuh benar atau enggak, katanya. Karena seperti lu sedang melakukan ancaman ke sana. Jadi katanya oh, lumayan banyak pantangannya juga, harus hati-hati biarpun itu masih perbatasan. I see, I see. Tapi ya gitulah. Setelah beberapa bulan di Hmm. Korea, Hmm. lama-lama bosen juga.
bro. Lama-lama bosen. Maksudnya uh, banyak ya. Kalau lu pecinta kafe gitu, pecinta kopi, coffee shop, Oh itu itu banyak never banget. ending story lah. Benar-benar. Iya. Di setiap jalan pasti ada, baik yang Coffee Starbucks shop. maupun non Starbucks. Itu pasti Iya, ada. benar. Itu pasti ada, benar. Benar. Itu gue setuju banget. Kalau buat cewek-cewek tuh yang suka Instagram, yang suka foto-foto di kafe gitu kan, itu pasti inilah Seoul itu tempat yang oke lah gitu. Tapi kalau cowok kan jarang ya. Cowok ke kafe sendirian gitu. Ngopi jarang. Jadi ya gitulah. Lu ada pernah ketemu ini nggak sih artis di situ? Nggak pernah ketemu. Nggak, pernah tuh gue sekali ketemu artis, tapi artisnya itu artis zaman zaman dulu, artis jadul. Jadi dulu gue sempat diundang ke kawinan bos gue, ke nikahan bos gue. Nah, bos gue dulu nikah kemarin ngundang dua artis, cuman gue lupa namanya siapa. Satu Ali, gue inget tuh cewek Ali, suaranya bagus. Yang kedua gue lupa namanya siapa. Cuman itu artis-artis zaman dulu, bukan artis-artis yang kayak Blackpink gitu, bukan. Nggak sempat ketemu gue. Wah, ketemu pun gue nggak nyadar kayaknya bro, karena gue bukan penyuka K-pop sebenarnya. Iya, iya sih. Iya. Ya tapi inilah Bri ya. Kalau dari lu mungkin kalau yang gue lihat lu sebenarnya masih lebih suka stay di Indonesia lah ya dibandingin di sana sebenarnya. Iyalah, untuk jangka panjang Indonesia masih lebih oke lah. Mungkin beda cerita kalau misalkan gue uh, bisa ngomong bahasanya ya, gue bisa ngomong bahasa Koreanya, di mana gue punya social life-nya mungkin bisa beda cerita. Tapi tetap drinking culture-nya itu gue nggak bisa sih. Iya sih, benar. Gue nggak bisa, nggak kuat gue. Iya. Soju itu benar-benar apa ya kalau bisa gue bilang itu tools untuk bersosialisasi banget di sana sih. Benar. Itu benar. nggak bisa nggak bisa lu singkirin lah kalau dari budaya sana. Tapi Ini banyak mungkin generasi muda yang ini sih, yang mereka udah mikir juga loh, kenapa sih kita ini minum, kenapa harus, maksudnya bersosialisasi kenapa harus pakai soju gitu. Ada banyak generasi muda yang sekarang mikirin kayak gitu juga, termasuk salah satunya kolik gue juga. Gue nggak suka minum lah, mau ngobrol ya kita ngobrol aja gitu. Cuman karena mereka masih punya atasan yang which is lahir 60-an 70-an, nah mereka masih bawa budaya itu, mau nggak mau mereka minum. Iya, senioritas di sana kencang banget, Bro. Banget. Banget. Lu nggak bisa ngekick orang yang di atas lu selama orang itu masih tetap di sana dan dia lebih tua daripada lu. Itu nggak bisa. Benar. Mungkin itu juga sebabnya ya budaya minum soju itu masih terus ada sih. Susah hilang. Benar. Menurut faktanya, katanya orang Korea tuh peminum alkohol paling banyak di Asia. Katanya. Konsumsi paling banyak. Ya, bisa jadi kalau lihat mereka itu. Kayaknya bisa jadi sih. Bener sih, bisa jadi. Kali makan tuh buka botolnya banyak. Iya. Banyak banget. Benar sih. Iya, mungkin ya sebelum kita tutup ya. Gue waktu itu pas lagi makan di Insadong, gue makan seafood gitu. Seafoodnya kan juga dibakar-bakar gitu kan kalau malam ya. Jadi gue pesen, nah gue ketemu gue sama temen gue tuh nggak sama lah kayak lu lah, nggak bisa minum lebih tepatnya ya. Jadi kalau minum alkohol itu langsung, wah bawaannya gimana gitu. Nah, yang punya restorannya tahu nih kita bukan orang Korea kan. Awalnya gue cuma minta air putih ya. Kalau air putih kan di sana gratis ya Bri ya, Gratis, ya. sama teh itu kan gratis kan. Lu mau ambil seberapa banyak juga ya udah lu nggak usah bayar. Nah, yang punya restorannya entah bagaimana kasih gua 1 gelas soju nih gratis katanya buat lu cobain. Nah temen gue dikasih juga tuh, temen gue nggak mau, diminum sedikit dia langsung itu. Cuman gue kan dikasih ya udah lah, maksudnya gue kan ya minum soju gitu doang kan nggak terlalu berasa yang gimana gimana lah ya, kayak minum bir aja gitu kan. Ya udah gue minum aja, gue habisin ya. Tapi mungkin itu kenapa mereka orang itu kasih ke gue ya mungkin karena salah satu itu tadi yang kita bilang
salah satu cara mereka bersosialisasi sama orang baru gitu. Mm-mm. Minum yuk gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan soju ya, gue pernah coba tuh soju dicampur sama kayak Pepsi, Sprite atau cola gitu. Itu rasanya nggak kerasa soju loh. Jadi lu kerasa minum cola, tapi lama-lama lu kerasa, pusing juga kepala lo, naik juga gitu loh. Itu Iya. salah satu caranya sih. Sama aja tapi. Iya. Ya, tapi inilah Bri ya, setidaknya jadi pengalaman baru lah ya buat lu tinggal di sebuah negara yang sebenarnya lu pun juga nggak pernah expect bakal ke sana dan stay lumayan lama di situ kan. Benar-benar. Dan yang setelah gue cerita-cerita sama orang Indo yang ada di sana, kebanyakan dari mereka tuh nggak suka K-pop sebenarnya. Mereka nggak suka culture, tapi somehow nggak tahu kenapa mereka juga ada di sana gitu. Ada beberapa faktor kayak misalkan pendidikannya lebih bagus di sana gitu. Tapi memang kalau kata anak-anak S1 yang lagi kuliah di sana memang kompetitif banget untuk studi di sana itu. Gitu. Cuman memang lebih bagus katanya. Gitu. Iya. Oke lah Bri, thank you loh buat cerita-ceritanya, buat sharingnya. Sama-sama. Semoga oleh-oleh dari Korea. Ngasih sedikit insight yang berguna. Iya. Ya mungkin gini kali ya, karena kan di Indonesia kan juga salah satu negara ya ini orang-orang itu suka dengan K-pop ya, budaya Korea. Ya mungkin cerita dari Brian bisa kasih gambaran kalau tinggal di sana tuh ya menyenangkan, tapi juga ada hal-hal juga yang mungkin perlu kita pertimbangkan juga karena ya culture-nya beda, budayanya beda, bahasanya itu apalagi berbeda, itu kan juga salah satu obstacle terbesar apalagi buat lu juga tadi kan lu bilang ngomongnya nggak lancar komunikasinya kan. Iya, betul. Ya semoga inilah ya bisa jadi referensi buat Anda yang dengerin kalau Anda memang ingin coba tinggal di sana atau mau berkunjung ke Korea. Gue close lah untuk episode Talk to Talk podcast kali ini. Thank you banget Bri ya buat sharing-sharingnya sekali Siap, lagi Bri. sama-sama. Iya, Sama-sama, terima kasih Ko Andre. Iya, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.